Pertengahan Februari 2020 lalu, sebuah pesan masuk ke handphone saya. Mbak Rika mengirim pesan meminta saya ikut hadir dalam pertemuan antara rombongan Romo Kris dari Gereja Katolik Santo Joseph dengan pihak pimpinan pusat GP Ansor di Jakarta. Kebetulan 2 hari sebelumnya saya turun ke Tanjung Balai Karimun, Kepri, untuk meliput kondisi Gereja Katolik Santo Joseph yang dilarang pembangunannya sekalipun IMB-nya sudah terbit. Sejatinya, saya akan berangkat ke Medan pada 18 Februari, sementara pertemuan di GP Ansor itu tanggal 17 Februari. Tiket sudah dibeli. Saya batalkan kepergian ke Medan hari itu. Mbak Rika sangat berharap saya bisa hadir untuk saling menguatkan, memperjuangkan pembelaan pendirian rumah ibadah umat Katolik Tanjung Balai Karimun. Saya menelepon Humas Gereja Katolik Santo Joseph, Bung Romesko Purba. Romi ternyata sudah berada di Jakarta bersama rombongan pemimpin gereja. Akhirnya saya putuskan untuk hadir di sana. Saya terbang dari Batam pagi hari. Sampai Bandara Sota, saya langsung meluncur ke Kramat Raya, Jakarta Pusat, kantor PP GP Ansor. Di sana sudah ramai peserta rapat. Ada juga hadir dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Dr. Yurliona Supriyatna yang menjadi advisor hukum gereja. Ada Bung Damar Juniarto dari Sepnet, ada lawyer dari GP Ansor dan rekan-rekan. Dalam pembicaraan penuh guyup itu, kami bicara dari sudut pandang masing-masing atas masalah persekusi gereja itu. Intinya, bagaimana perjuangan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan pada keberagaman itu dijaga dan diperjuangkan. Dan kita tahu akhirnya Presiden Jokowi bersuara atas kasus itu. Jokowi buka suara dan memerintahkan Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan. Pada 1 Agustus 2020, Gereja Katolik Santo Joseph Karimun itu dimulai pembongkarannya. Lonceng gereja diturunkan oleh Romo Kristiono Widodo. Bangunan lama dibongkar habis. Hari ini, pembangunan pondasi gereja sedang dikerjakan. Tidak ada persoalan pelarangan lagi. Tidak ada persekusi lagi. Teman-teman seperjuangan, saudara-saudara sebangsa setanah air. Perdamaian, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan kebebasan itu tidak taken for granted. Tidak kita terima begitu saja. Nilai-nilai itu tidak datang sendirinya seperti udara yang kita hirup ini, atau seperti terbitnya matahari pagi menyinari rumah kita. Tidak begitu, kawan. Perdamaian, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan kebebasan itu harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu berhasil diwujudkan para founding fathers Republik kita pada tahun 1945. Untuk sampai kepada gerbang kebebasan dan kemerdekaan itu perjuangannya sangat panjang dan melelahkan. Perlu waktu ratusan tahun baru kita bebas dan merdeka. Darah, air mata, harta, dan nyawa adalah pengorbanannya. Begitu mahal harganya. Setelah perjuangan kebebasan dan kemerdekaan itu berhasil, maka ada perjuangan selanjutnya. Perdamaian, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan kebebasan itu perlu dirawat, dijaga, disiram, dipupuk. Jika ada hama, maka harus dibuang, disemprot pestisida. Jika kering, harus disiram. Jika kerdil, harus dipupuk. Buah-buah pohon kebangsaan seperti perdamaian, kesetaraan, dan keadilan itu bisa mekar dan berbuah jika kita semua mau berjuang. Bukan buang badan, bukan mau enak sendiri, apalagi malah menghujat orang yang sedang memperjuangkannya. Saya tidak peduli atas omongan orang, atas kekecewaan saya pada Presiden Jokowi yang melempem dan lemah pada nilai-nilai kebangsaan ini. Saya juga tidak punya urusan sama orang yang menghujat saya atas kritikan saya pada Jokowi. Kritikan saya pada ketidakmampuan Jokowi atas otoritas tinggi yang dimilikinya, tapi tidak bertaji dalam melawan kelompok intoleran. Bagi saya, yang penting saya akan terus suarakan pikiran saya.
pikiran tentang nilai-nilai perjuangan yang menurut saya semakin menghilang dari sosok Jokowi yang saya kenal dan bela sejak 2014 lalu. Jika untuk mengatakan nilai ini Anda menyingkir dariku, menyingkirlah sekarang juga. Saya tidak peduli juga sama orang yang mati nurani, rasa dan akalnya. Buat saya, ketika mulut Anda terkatup, cuek, dan tidak peduli melihat ketidakadilan ini, Anda tidak lebih dari pengecut, pecundang. Anda hanya ingin merasakan kebebasan dan kenyamanan. Tapi masa bodoh pada perjuangan yang butuh pengorbanan. Mental seperti kamu inilah parasit perjuangan, hama perjuangan. Maka enyalah dan menyingkirlah. Salam perjuangan penuh cinta. Birgaldo Sinaga. Teman-teman seperjuangan, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih.